Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wah, sehat semua ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Ayo silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu. Ya, terima kasih ya. Baik anak-anak, jadi apapun aktivitas yang akan kita lakukan, kegiatan yang akan kita lakukan, terutama kalian nih mau belajar kan, tentu harusnya diawali dengan berdoa. Supaya apa? Supaya ilmu yang akan kalian terima atau ilmu yang akan kalian dapatkan itu dapat bermanfaat untuk kalian sendiri dan juga untuk orang lain. Baiklah anak-anak, Ibu mau absen dulu. Oke, kalian dengar ya, namanya Ibu panggil ya. Mela. Mela hadir. Oke, Mela hadir. Tere hadir. Dea hadir ya. Dendi hadir. Rahul hadir. Dinda hadir ya. Indi hadir ya. Sartina hadir. Dewi Siska ya hadir ya. Oke anak-anak, ternyata kalian hadir semua hari ini ya. Ibu lihat juga nih sepertinya kalian sudah semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Supaya semangat kalian lebih terbakar lagi, Ibu mau ngajak kalian tepuk semangat ya. Kalian masih ingat ya bagaimana tepuk semangat? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, kalian bawa ya buku temanya. Bawa buku tema 1. Ya, bawa ya. Jadi pagi hari ini kita akan belajar pada buku tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Kemudian kita akan belajar subtema 1 tentang organ gerak hewan. Dan kita akan masuk pada pembelajaran 1. Nah, jadi anak-anak, tujuan kita untuk mempelajari organ gerak hewan dan manusia itu adalah untuk mengetahui apa saja organ gerak yang terdapat pada hewan dan juga organ gerak apa saja yang terdapat pada manusia. Nah, jadi anak-anak, sesuai dengan apa yang akan kita belajar pada subtema 1 ini, yaitu organ gerak pada hewan. Jadi, Ibu akan menjelaskan apa itu organ gerak manusia dan hewan. Nah, jadi anak-anak, Ibu akan menjelaskan apa itu organ gerak manusia dan hewan. Jadi, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi, sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat tersebut akan membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif
aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengarkan ya penjelasan dari Ibu tentang apa itu organ gerak pada manusia dan hewan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Di sini siapa yang mempunyai peliharaan di rumah? Ayo, yang punya silakan angkat tangan. Iya, Mela. Mela mempunyai hewan peliharaan apa di rumah? Oh, Mela mempunyai ayam. Nah, Mela mempunyai hewan peliharaan ayam di rumah. Coba Mela pikirkan atau coba Mela lihat lagi. Mela pikirkan, Mela mempunyai peliharaan ayam di rumah. Pertanyaan Ibu, organ gerak yang terdapat pada ayam atau peliharaan Mela itu apa? Ya, sayap dan kaki. Ya, benar ya Mela ya. Jadi organ gerak yang terdapat pada ayam itu ada sayap dan kaki. Tetapi alat gerak yang paling utama pada ayam itu adalah kaki. Memang sayap itu juga adalah organ gerak pada hewan, tetapi yang paling utama itu adalah kaki karena ayam tidak bisa terbang ya. Oke, terima kasih Mela. Ya, itu tadi ya organ gerak pada ayam yang disampaikan oleh teman kalian Mela. Ada lagi yang punya peliharaan di rumah? Ayo silakan angkat tangan. Oh ya, Dendi punya peliharaan apa di rumah? Oh, kelinci. Nah, Ibu mau tanya nih sama Dendi nih. Dendi punya peliharaan kelinci di rumah. Kemudian organ gerak pada kelinci itu apa, Dendi? Ya, benar ya. Jadi, organ gerak yang terdapat pada kelinci itu adalah kaki. Nah, di mana fungsi kaki pada kelinci ini untuk melompat ya, Dendia dan juga teman-teman yang lain. Tidak hanya melompat, tetapi kelinci ini juga melakukan pergerakan kecil seperti berjalan ya, seperti itu ya. Terima kasih Dendi. Nah, anak-anak, itu tadi ya hewan atau peliharaan punya teman kalian yaitu Mela dan Dendi. Nah, anak-anak, di sini Ibu juga punya hewan peliharaan loh. Sekarang Ibu punya kucing. Nah, kalian bisa lihat ya bahwa Ibu punya kucing dan kucing ini memiliki 4 kaki. Nah, di mana fungsi kaki pada kucing ini adalah untuk berjalan, berlari, dan juga melompat. Nah, anak-anak, itu tadi ya contoh-contoh hewan beserta dengan organ geraknya dan juga fungsi dari organ gerak hewan ayam, kelinci, dan juga kucing. Nah, sekarang kita akan masuk pada organ gerak manusia. Nah, sekarang siapa nih yang tahu apa saja organ gerak yang terdapat pada manusia? Ayo yang tahu silakan angkat tangan. Ada yang tahu? Iya, Dea? Ya, benar ya. Jadi, organ gerak yang terdapat pada manusia itu adalah ada tangan dan juga ada kaki. Nah, di mana fungsi tangan ini adalah untuk memegang, menarik, menggali, melempar, dan lain sebagainya. Sedangkan fungsi kaki pada manusia itu adalah untuk berjalan, melompat, dan juga berlari. Nah, itu dia ya anak-anak ya, organ gerak yang terdapat pada manusia. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah mempelajari ya apa itu organ gerak manusia dan hewan dan juga serta fungsinya organ gerak yang terdapat pada manusia dan hewan. Sekarang kita akan menentukan ide pokok suatu bacaan berdasarkan organ gerak manusia dan hewan. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya nih, ada yang tahu tidak apa itu ide pokok? Ada yang tahu? Yang tahu silakan angkat tangan. Ada yang tahu? Jadi anak-anak, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk
kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, anak-anak, itu ya pengertian ide pokok. Sampai di sini sudah paham mengenai ide pokok? Ya, sudah paham ya? Oke, anak-anak, Ibu akan memberikan kalian latihan di mana kalian akan menentukan ide pokok dari sebuah bacaan yang akan Ibu sediakan kepada kalian. Baiklah anak-anak, itu tadi ya penjelasan mengenai ide pokok dari suatu bacaan. Nah, sekarang Ibu mau kalian mencari ide pokok dari suatu bacaan yang telah Ibu sediakan di samping ini. Kalian bisa lihat ya, di mana bacaan yang telah Ibu sediakan ini terdapat 2 paragraf. Nah, silakan kalian cari ide pokok yang terdapat pada paragraf pertama dan paragraf kedua. Seperti yang sudah Ibu jelaskan ke kalian bahwa ide pokok itu dapat berada di awal paragraf, di tengah paragraf, maupun di akhir paragraf. Nah, silakan kalian mencari ide pokok yang terdapat pada 2 paragraf yang ada di samping ini. Ibu tunggu dari sekarang ya. Baiklah anak-anak, Ibu tadi sudah mengoreksi ya tugas kalian. Ternyata kalian sudah bisa ya menentukan ide pokok dari suatu bacaan tadi yang sudah Ibu sediakan atau telah Ibu berikan tadi kepada kalian. Bagus ya, kalian sudah dapat menentukan apa itu ide pokok dari suatu bacaan. Nah, sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok ya. Oke, silakan kalian bentuk 5 kelompok di mana masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Ayo anak-anak, silakan kalian bentuk 5 kelompok. Ibu tunggu ya. Ya, bagaimana anak-anak? Kelompoknya sudah terbentuk? Sudah ya? Oke, sekarang kalian bisa lihat ya tabel di samping ini. Di sini Ibu sudah menyediakan 5 ide pokok ya. Nah, silakan kalian buat masing-masing ide pokok ini dalam bentuk paragraf. Nah, silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya ya. Kalian berdiskusi bagaimana kalian membuat masing-masing ide pokok ini menjadi sebuah paragraf. Cukup 1 paragraf saja ya. Oke, sampai di sini paham? Oke, paham ya? Nah, setelah kalian berdiskusi, setelah kalian membuat paragraf dari masing-masing 5 ide pokok ini, Ibu minta nanti masing-masing dari 5 kelompok ini untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, paham? Paham ya? Oke, silakan anak-anak kalian kerjakan, Ibu tunggu dari sekarang. Baiklah anak-anak, bagus sekali ya hasil presentasi dari masing-masing kelompok. Kalian sudah bisa ya mengembangkan ide pokok menjadi suatu paragraf. Bagus ya anak-anak? Baiklah, Ibu akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, alat gerak merupakan hasil kerjasama antara tulang dan otot. Alat gerak memiliki fungsi masing-masing seperti berjalan, berlari, memegang, mengambil, dan lain sebagainya. Kemudian, ide pokok paragraf adalah gagasan utama yang menjadi pokok pengembang paragraf. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pagi hari ini. Tapi sebelum kita mengakhirinya, silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu ya. Ayo silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu. Ya, terima kasih anak-anak ya. Kalian sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhirnya. Baik anak-anak, sampai jumpa di minggu depan. Ibu akhiri, selamat pagi.